Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu Nino. Ya, sebelum nanti Bu Mira akan mengadakan kegiatan praktek mengajar dengan tema 2 ya Bu ya. Saya akan sedikit minta waktunya sebentar untuk mengadakan praobservasi. Terima kasih waktunya Bu. Kita akan berbincang-bincang kurang lebih selama 20 menit ke depan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, nanti tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Mira di kelas itu apa saja, Bu? Baik, untuk pembelajaran saya di kelas, karena ini masuk ke tema 2 ya Bu, itu saya akan membahas tentang teks proklamasi kemerdekaan, ya, di mana nanti siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Itu. Kemudian nanti setelah itu saya juga akan itu tadi dengan metode berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi, yang kami harapkan siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan sangat jelas dan detail. Kemudian setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, diharapkan siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Kemudian dengan metode berdiskusi lagi, diharapkan siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait dengan habitatnya. Nah, itu Bu kira-kira yang akan saya laksanakan bersama anak. Tujuannya sudah jelas sekali ya Bu. Ini karena tema berarti Ibu nanti akan mengajar dalam satu pertemuan ada 2 mapel ya Bu ya. Menurut Bu Mira, bagaimana standar kompetensi yang digunakan untuk observasi nanti Bu? Untuk standar kompetensinya, kami biasanya menggunakan pembelajaran di kelas berdasarkan instrumen pada penilaian kinerja guru atau PKG yang terdapat 14 kompetensi Bu. Iya. Bagus. Nah, selanjutnya kompetensi atau area apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Mira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagaimana saya mengoptimalkan sebuah kegiatan pembelajaran yang mendidik Bu. Jadi kompetensi area secara spesifik yang ingin dijadikan dasar observasi oleh Ibu ya. Nanti kira-kira yang spesifik yang mana Bu kompetensinya? Kompetensi yang spesifik ya pada kompetensi atau area meliputi mengenal karakter peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian serta evaluasinya Bu. Iya. Nah, jadi apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mengenal karakteristik peserta didik yang diinginkan oleh Bu Mira? Yang saya inginkan itu ada beberapa indikator dari kompetensi mengenal kompetensi peserta didik. Ya, diantaranya guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didiknya di kelas, dan guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa nih yang kira-kira menarik dari Bu Mira? Tadi Ibu menyebutkan mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik. Nah, bagaimana cara Bu Mira untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik itu, Bu? Biasanya yang saya lakukan untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik
itu saya dengan memetakan profil belajarnya siswa. Kan biasanya dalam satu kelas ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditory dan kinestetik dengan menggunakan instrumen angket gaya belajar. Dari hasil tersebut, nanti saya dapat menyiapkan sumber belajar ya seperti video atau PowerPoint dan juga LKPD ya atau lembar kegiatan peserta didik. Jadi untuk mengakomodir gaya belajar siswa, begitu Bu. Oh iya, betul sekali, bagus sekali ya Bu. Oh jadi seperti itu ya cara Ibu untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik. Tadi juga Bu Mira mengatakan salah satu indikator yang lain yaitu guru berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melakukan hal tersebut, Bu? Iya, saya tentunya tidak membeda-bedakan murid saya di dalam kelas ya, semuanya sama statusnya. Semua siswa berhak untuk menyampaikan pendapat ketika pelajaran saya. Oh iya Gitu, iya iya. Bu. Saya harapkan Nah, semuanya ikut aktif. iya, selanjutnya ya Bu Mira ya, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan, mengenal karakteristik prestasi didik, biasanya kan Bu Mira dalam skala penilaian PKG memiliki interval, betul ya Bu ya? Nah, kira-kira Jelas. berapa ya untuk interval dalam indikator karakteristik peserta didik yang Ibu harapkan? Ya, untuk interval yang ingin saya capai melihat keadaan di sini yaitu kurang lebih antara 70% sampai dengan 75%, Bu. Ya, bagus ya. Nanti diharap nanti setelah kemudian nanti Bu Mira memperbaikinya nanti bisa lebih ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, apa saja sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik yang diinginkan oleh Bu Mira? Beberapa indikator dari kompetensi prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik yang saya inginkan diantaranya guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, dan guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemampuan belajar peserta didik. Ya. Nah, tadi Bu Mira juga menyebutkan guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Nah, biasanya teknik apa sih Bu yang Bu Mira bisa lakukan untuk memotivasi belajar siswa di kelas? Teknik yang biasanya saya lakukan sebelum memulai pelajaran, biasanya saya menjelaskan manfaat mempelajari materi dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasinya di dalam kehidupan nyata. Kemudian dengan melakukan tanya jawab materi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak akan termotivasi untuk ingin lebih tahu tentang materi yang akan dibahas pada hari ini. Iya, berarti ini ya Bu ya, nanti hasil pembelajarannya itu akan lebih tahan lama diingat oleh anak ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik itu biasanya kan Bu Mira dalam skala penilaian PKG memiliki interval juga ya Bu ya. Nah, kira-kira berapa Bu nanti untuk interval indikator prinsip-prinsip pembelajaran dalam mendidik untuk interval dari Bu Mira sendiri? Kalau interval dari saya sendiri kurang lebih antara 65 sampai 70%-an lah Bu, kurang lebih segitu. Iya, jadi masih ya Bu,
di bawah 80 ya, nggak apa-apa, itu nanti bisa dikembangkan ya. Saya lanjut untuk indikator pengembangan kompetensi selanjutnya ya Bu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan potensi anak didik yang diinginkan oleh Bu Mira? Baik, beberapa indikator dari kompetensi pengembangan potensi anak didik yang saya inginkan, diantaranya guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan guru memberikan kesempatan belajar peserta didik sesuai dengan belajarnya masing-masing, Bu. Iya. Nah, tadi Ibu menyebutkan bahwa guru akan merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, bagaimana bentuk rancangan dan aktivitasnya agar memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berpikir secara kritis peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu Mira? Tentunya sebelum melakukan pembelajaran, kita kan sebagai guru membuat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, kita dapat menggunakan RPP yang aktivitas pembelajaran diantaranya ada kegiatan tanya jawab, problem solving atau pemecahan masalah, diskusi, dan kerja kelompok yang di dalamnya mengandung kolaborasi, kerjasama, kreativitas, berpikir kritis, dan literasi, dan juga menguatkan karakter siswa. Iya, betul sekali Bu. Di sini memuat EEK ya. Nah, Ibu tadi juga menyebutkan indikator guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Nah, bagaimana cara Ibu melakukan hal tersebut dalam pembelajaran? Ya, yang biasanya saya lakukan di dalam pembelajaran, saya membentuk kelompok diskusi sehingga siswa di dalam kelompok dapat saling bercurah pendapat tentang ide atau gagasan sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dan selanjutnya siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka atau kelompok mereka di depan kelas untuk ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Jadi akan hidup dalam pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan potensi anak didik, biasanya kan Bu Mira juga ada skala penilaian pada PKG ya Bu ya. Kira-kira memiliki interval berapa Bu untuk pengembangan potensi anak didik? Untuk potensi pengembangan anak didik, di sini saya menargetkan interval di antara 60% sampai dengan 70%. Ya. Ya, karena masih awal-awal ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan komunikasi dengan peserta didik yang diinginkan oleh Bu Mira? Indikator dari kompetensi komunikasi dengan peserta didik yang saya inginkan, guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik. Termasuk memberikan pertanyaan buka yang membuat peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka, dan guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antara peserta didik. Oke, jadi pertanyaan seperti apa yang diberikan oleh Bu Mira untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik itu, dan kegiatan seperti apa yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik ya Bu? Pertanyaan seperti permasalahan pada kasus nyata dari materi dan kegiatan untuk menumbuhkan
kerjasama yang baik antar peserta didik. Biasanya kita melakukan diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Jadi memang untuk anak SD itu efektifnya itu memang untuk diskusi kelompok ya. Nah, jadi untuk indikator ketercapaiannya sendiri dari tujuan pengembangan komunikasi dengan peserta didik yang Bu Mira lakukan di PKG itu interval ketercapaiannya berapa Bu untuk komunikasi dengan peserta didik? Untuk komunikasi dengan peserta didik, intervalnya itu di antara 50% sampai dengan 70%, Bu. Oh iya. Masih dalam tahap. Iya, masalahnya untuk anak kelas 6, anak SD itu memang untuk komunikasi masih susah ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu Mira, indikator pengembangan yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi yang diinginkan oleh Bu Mira itu yang bagaimana Bu indikatornya? Beberapa dari indikator dan kompetensi penilaian dan evaluasi yang saya inginkan itu diantaranya supaya guru dapat memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksinya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. Dan guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusun rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, dalam pembelajaran Bu Mira, bentuk penilaian yang dilakukan kira-kira mengukur aspek saja Bu. Aspek yang diukur itu apa saja? Penilaian yang dilakukan aspeknya yaitu ada aspek sikap, keterampilan, aspek pengetahuan, dan di akhir pembelajaran biasanya saya menyuruh siswa untuk melakukan refleksi hasil pembelajaran yang sudah dilakukan bersama. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi nanti dari hasil refleksi siswa dapat juga digunakan untuk bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya ya Bu ya. Baik ya. Jadi seperti tadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan penilaian dan evaluasi. Biasanya Bu Mira itu dalam skala penilaian berapa Bu? Intervalnya untuk penilaian dan evaluasi. Untuk penilaian dan evaluasi, intervalnya saya sudah di angka 70% sampai 80% Bu. Iya. Nah, dari kompetensi mengenal karakteristik peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi anak didik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian serta evaluasi, bentuk strategi apa lagi yang perlu dipersiapkan oleh Bu Mira nantinya? Strategi yang saya akan lakukan dalam pembelajaran seperti biasanya diawali dengan membuat RPP, kemudian membuat bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, melakukan metode diskusi tanya jawab, kerja kelompok, presentasi, melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Iya, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira nanti Ibu ingin meningkatkan menjadi berapa persen nantinya dalam skala penilaian PKG yang akan datang ya Bu dengan menggunakan strategi yang sudah Ibu jelaskan tadi di atas? Iya, saya menargetkan di angka 85% Bu. Oh ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini observasi yang saya lakukan. Baik, mari kita ke kelas untuk melihat bagaimana cara memberi pelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas 6. Siap ya Bu ya? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Bu? Sudah lega ya? Sudah mempraktekkan apa yang menjadi tadi Bu Mira sudah jelaskan. Nah, apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat tadi mengajar Bu? Iya, ya, tadi saya mengajarnya sangat bersemangat sekali. Alhamdulillah sudah lancar. Dan tadi hal-hal yang saya lakukan ketika saya mengajar, yang pertama tentunya saya memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan berbagai teknik tadi untuk memotivasi kemajuan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan alat bantu mengajar, audiovisual ya, termasuk TIK, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik tadi ya untuk bertanya, kemudian mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Yang keenam, secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu. Yang ketujuh, menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik. Dan yang kedelapan, melaksanakan penilaian baik sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir, tadi saya melaksanakan refleksi dan tindak lanjut untuk berikutnya.
indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid Bu Mira di kelas itu mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Mira tadi? Murid-murid saya tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari materi yang saya ajarkan tentang membuat peta pikiran dengan menggunakan kata apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ada bacaan teks proklamasi. Serta murid saya tadi sudah bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Itu, Bu. Oke. Nah, apa yang dapat dirasakan dari kegiatan pembelajaran tadi Ibu Mira di kelas? Ibu Mira merasakan apa? Yang dapat saya rasakan pada saat pembelajaran tadi adalah saya sangat merasa senang ya, karena saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, terus inspirasi apa yang timbul dari kegiatan pembelajaran Ibu Mira tadi di kelas? Iya. Dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, ternyata membuat pembelajaran lebih bermakna dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Ya, betul sekali Bu ya. Jadi menurut Ibu, hal-hal yang sudah baik yang dilakukan saat kegiatan pembelajaran apa saja kira-kira Bu? Tadi yang sudah baik. Hal yang sudah baik tentunya ya sabar dalam membimbing murid, kemudian pada saat melakukan diskusi kelompok memberikan perhatian yang penuh pada murid-murid, dan hal itu sangat menyenangkan sekali. Ya. Selanjutnya, apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mira berdasarkan hasil observasi Ibu? Yang ingin saya kembangkan diantaranya mengidentifikasi karakteristik peserta didik, memperhatikan respon peserta didik yang belum atau yang kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan, dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. Kemudian saya memilih materi pembelajaran yang pertama itu materinya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian tepat dan mutakhir. Yang ketiga sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat dapat dilaksanakan di kelas. Yang kelima sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik, menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing, dan memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi pembelajaran, dan sebagainya. Memang indikator yang seperti Ibu sampaikan perlu dikembangkan lagi, tidak hanya oleh Ibu tapi oleh semua guru, seperti mengidentifikasi karakteristik belajar siswa, menganalisis hasil belajar berdasarkan kemajuan masing-masing, dan memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikan melalui catatan, jurnal pelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya. Nah, kesimpulan. Nah, sekarang kesimpulan ya Bu ya. Kesimpulan apa yang akan dilakukan di kemudian hari ya Bu ya. Kira-kira apa Ibu ya? Nah, saya ini akan lebih meningkatkan kinerja. Ya, tentunya Bu Mira akan meningkatkan kinerja ya Bu ya. Coba ungkapkan. Iya, tentu saja saya akan meningkatkan kinerja saya dalam membimbing murid saya sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid dengan pembelajaran yang berpihak kepada anak, kepada siswa.
memang kita sebagai guru harus berpihak kepada anak ya. Nah, bagus sekali Bu Mira, komitmen Ibu semoga akan lebih meningkat lagi hasil belajar anak. Ibu tunggu ya hasilnya 1 bulan ke depan. Nanti kita akan bertemu kembali. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.